Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluman fil intifa' wa dzikru wa tazkira wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair. Ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu, yaitu membacakan kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam, karya Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada beliau, kepada sahibul asal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, para syurah, para ulama, semua guru kita, semua orang tua kita. Allah hadihinni wa ala kulli niyatin shalihah wa la manawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Hindi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam, babul hikam fi shalah ila an qala murasalatu jawabin. Lamma su'ila an qawlihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, hal dzalika khasun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam am li ghairihi minhu syirbun wa nasibun? Fa ajaba inna qurratal ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil mashhud. War rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi laisa ma'rifatuhu ka ma'rifatihi, falaysa qurratu ainin ka qurratihi. Murasalatu jawabin utawi iki iku surat-suratan kang den jawab. Lama su'ila tatkalane den takoni sapa musannif al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari an qaulihi shalawatullahi wassalamuhu alaihi, saking sabdani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wa ju'ilat lan den dadekaken apa qurratu aini, apa perkara kang gawe bahagia paningalane ingsun fis sholati ing dalam salat. Hal dzalika hal ana dzalika utai mengkono-mengkono wa ju'ilat qurratu aini fis shalah iku khasun, iku khusus bin nabi, kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam. Am utawa li ghairihi, kedua saliyane nabi, ikut li ghairihi ikut tetap kedua saliyane nabi, minhu saking waju'ilat qurratu aini fis shalah, syirbun utawi campuran, wa nasibun lan bagian. Fajaba mongkon jawab sapa musannif, inna qurratal ain, temen setuhune qurratul ain, barang kang gawe bahagia, bisyuhudi iku kelawan nyekseni atau penyaksian, ala qadril ma'rifati iku tetep ing atase kadar kemakrifatan, bil masyhudi
kelawan zat kang den sakseaken. Jadi para ashab, para hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, pada malam hari ini kita masih menguraikan, membahas, belajar tentang hikam-hikam yang membahas tentang sholat. Dan di akhir dari bagian bab hikam-hikam fis sholah ini, musannif sahibul Nahjil Atam menyebutkan murassalah. Jadi murassalah itu surat-suratan. Jadi kan sering kita dengar risalah misalnya. Risalah itu at-tijanud durori atau ad-darori gitu ya. Atau risalah Fathul Qarib, atau risalah yang lain sebagainya. Jadi risalah itu aslinya, risalah itu memiliki arti surat. Nah, sehingga murasalah itu adalah masdar dari rasala yurasilu murasalatan. Dan dalam kaidah shorof itu setiap fi'il yang memiliki wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan itu artinya adalah lil musyarakah bainatsnain, yaitu untuk musyarakah, berkongsi di antara dua orang, dalam arti satu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang sekaligus. Makanya dalam penerjemahan murasalah itu artinya adalah surat menyurat. Jadi ada yang disurati dan ada yang mengirim surat. Ada yang mengirim surat dan ada yang menerima surat, dan orang yang dikirimi surat itu juga membalas surat tersebut. Gitu. Nah, sehingga di sini disebutkan murasalatu jawabin. Murasalah itu surat-suratan yang tujuannya adalah untuk menjawab sebuah permasalahan yang ditanyakan oleh pengirim. Nah, sehingga di sini redaksinya menggunakan murasalatu jawabin, yaitu surat-suratan yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan atau pertanyaan. Lanjut, lamma su'ila an qaulihi salawatullahi wassalamuhu alaihi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala ditanya mengenai sebuah hadis, yaitu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan qurratul ain, jadi qurratul ain itu merupakan ungkapan dari kegembiraan yang lebih, qurratul ain, di mana kebahagiaan, kegembiraanku itu dijadikan di dalam sholat, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, artinya kebahagiaan yang sangat mendalam, kebahagiaan yang tingkat tinggi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu qurratul ain. Jadi kan setiap habis sholat biasanya kita itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama, ya, dan seterusnya. Kita itu sering mendengar qurratul ain gitu kan. Jadi kalau diartikan secara harfiah atau kata per kata, qurratul ain itu terdiri dari dua susunan. Yang di dalam
ilmu nahwu itu diistilahkan dengan istilah idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu adalah menggabungkan satu kata dengan kata yang lain, menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalimat yang pertama namanya adalah mudhof, dan kalimat yang kedua itu mudhof ilaih. Dan itu nanti kalau di Jurumiyah ada di pembahasan mahfudzatul asma, yaitu isim-isim yang dibaca jar gitu. Oke, susunan dari dua kata yaitu qurrah dan ain. Qurratun itu adalah masdar dari qarra yakirru qarratan qurratan, yang artinya diam. Nah, kemudian ain itu adalah isim yang memiliki arti mata. Jadi kalau ain dalam bahasa Arab itu artinya sangatlah banyak. Ain itu bisa berarti sumber mata air. Ain itu bisa berarti matahari. Ain itu bisa berarti emas dan perak. Ain itu bisa berarti mata, dan ain itu bisa berarti benda, al-maddah, benda, materi. Gitu. Nah, sehingga qurratul ain ini sering digunakan oleh orang-orang Arab, dan mereka maksud itu adalah syiddatul farah, sangat bahagia. Dan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah kalau dalam hadis. Kalau dalam doa tadi hablana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan lil muttaqina imama. Kalau diartikan Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, hablana untuk kami, hab berikanlah lana untuk kami, min azwajina dari istri-istri kita, min azwajina wa dzurriyyatina dari keturunan kita, azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maksudnya, ya Allah bahagiakanlah kami, berikanlah kami kebahagiaan yang sangat tinggi dari keluarga kami, yaitu istri, anak, keturunan itu, sehingga mereka itu membahagiakan kita, mereka menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang takwa dan lain sebagainya. Itu qurratul ain ya. Oke, wal qarru. Nah, tapi di sini wal qurru bidhammi, tapi kalau qarra yakiru qurron itu artinya adalah albard, dingin albard. Ya, yuqalu fi du'a aqarrallahu ainaka ay afrahaka haitsu tabruda ainuka bidumu'il farah. Ya. Maksudnya ketika dalam doa aqarrallahu ainaka, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat dirimu bahagia sampai kedua matamu itu mengalirkan air mata kebahagiaan, sehingga ketika kedua mata mengalirkan kebahagiaan itu, ya mata itu akan menjadi dingin, ya bahagia itu. Oke, intisarinya dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan hal yang sangat membahagiakanku itu adalah ketika dalam keadaan sholat. Apakah hal ini khusus bagi beliau? Ya, kebahagiaan ketika dalam keadaan sholat ini apakah khusus bagi beliau, ataukah selain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kebahagiaan yang serupa ketika di dalam sholat? Nah,
Kata musannif Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau menjawab, inna qurratal aini bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Sesungguhnya hal yang sangat membahagiakan seseorang, ya, hal yang sangat membahagiakan seseorang yaitu dengan memberikan penyaksian, dengan penyaksian itu sesuai atau disesuaikan kadar kemakrifatan seseorang kepada zat yang disaksikan. Ya, maksudnya kebahagiaan dalam sholat, kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang di dalam sholat itu disesuaikan dengan kadar kemakrifatan kepada Allah bagi setiap masing-masing orang. Ya, dalam arti hal ini tidak hanya khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kebahagiaan ketika sholat, ya, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan ketika dalam sholat, itu ternyata tidak dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi orang-orang yang memiliki kadar kemakrifatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para aulia, dari kalangan para arifin, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, itu pun juga merasakan hal yang sama, ya, meskipun kadar kebahagiaan yang didapatkan itu dengan kadar kebahagiaan yang didapatkan oleh Rasulullah itu berbeda, gitu. Tetapi mereka itu sama juga merasakan kebahagiaan, gitu. Oleh karenanya, karena para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi, ya, dan diantara warisan yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah qurratul aini fis shalah. Maka terkadang mereka itu merasakan atau mendapatkan kondisi kelenyapan, fana itu, dan mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, makanya ketika kita itu melihat seseorang yang oleh banyak orang itu disebut sebagai wali, misalnya disebut sebagai orang yang ahli makrifat, ya, lihat saja sholatnya. Apakah sholat yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan, dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau beda? Itu, ya, maksudnya kita tanya orang yang tadi oleh masyarakat atau oleh orang banyak disebut sebagai seorang wali, apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan ketika dia itu sedang sholat? Apakah merasakan kebahagiaan? Apakah merasakan kelezatan? Apakah merasakan ketenangan atau tidak? Kalau memang ketika dalam sholat dia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, kelezatan, ya berarti diragukan. Itu. Kenapa ya? Karena memang banyak hadis yang menjelaskan tentang keadaan atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu meminta kepada sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah untuk azan. Arifni ya Bilal. Nah, kata Rasulullah SAW, arifni, hiburlah aku wahai Bilal. Dengan apa ya? Dengan azanmu. Karena ketika engkau itu berazan, maka setelah azan itu dilaksanakan sholat. Ketika sholat
saya itu akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, gitu. Nah, sehingga para penerus, para ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendapatkan kenikmatan yang serupa. Nah, sehingga ketika ada orang yang bertanya, apa sih tanda-tanda wali itu? Apa sih tanda-tanda kewalian yang dimiliki oleh seorang wali? Ya gampang, salah satunya kenikmatan yang dirasakan ketika di dalam sholat. Dia sudah merasakan atau belum? Kalau memang belum, jangan ngaku wali. Itu. Dia mengaku sebagai orang yang ahli makrifat. Mengaku sebagai orang yang ahli makrifat. Ya tinggal ditanya, mana bukti kemakrifatanmu? Buktinya apa? Apakah engkau ketika di dalam sholat itu merasakan kenikmatan yang besar, kelezatan yang luar biasa, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, atau biasa-biasa aja? Kalau memang biasa-biasa aja, oh berarti diragukan kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Lanjut. Warrasulu salawatullahi wasalamuhu alaihi laisa ma'rifatun kama ma'rifatihi falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kemakrifatan yang dimiliki oleh beliau, kemakrifatan yang dimiliki oleh beliau itu tidak ada yang membandingi. Laisa ma'rifatun, tidak ada satupun kemakrifatan kama ma'rifatihi, seperti kemakrifatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Dan juga maka ketika tidak ada makrifat yang sama seperti kemakrifatannya Rasulullah, maka juga sama qurratu ain, tadi hal yang atau kenikmatan, kelezatan, ketenangan, kenyamanan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak ada yang membandinginya, gitu. Ya karena kalau kita melihat perjalanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika beliau itu berumur 40 tahun, ya kurang lebih berumur 40 tahun, ya kan, kemudian beliau bermimpi melihat cahaya. Kemudian dalam mimpi itu beliau disuruh untuk berkhalwat, menyepikan diri di gunung Gua Hira, ya, di Gua Hira. Kemudian bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, yaitu sahabatnya yang paling dekat. Ternyata apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau rasakan, ternyata setelah itu beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Makanya kan dalam hadisnya itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah, suruh ngebaca. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Kata Rasulullah, ma'ana bi qari, saya ini nggak bisa baca, saya ini nggak bisa baca. Terus akhirnya oleh malaikat Jibril itu dirangkul, ya, dipeluk sampai apa itu bahasanya, Pak? Dipeluk dengan erat-erat, ya, sampai nafasnya itu berat, sesak.
saking kencangnya itu pelukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kali yang kedua kalinya malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra ya Muhammad. Katanya, bacalah engkau wahai Muhammad. Nah, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, ma'an Nabi Qari, sama. Diulangi lagi gitu kan jawabannya. Dan diulangi lagi oleh malaikat Jibril memeluknya erat sampai nafasnya sesak. Dan akhirnya setelah itu malaikat Jibril memerintahkan lagi untuk membacanya lagi. Iqra ya Muhammad, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari perjalanan Rasulullah mulai pertama kali mendapatkan wahyu itu ya ketika umur beliau itu 40 tahun. Jadi beliau mendapatkan makom dari risalah kerasulan, bahkan khatamur rusul, pamungkasnya para rasul, pamungkasnya para nabi dan para rasul, dan penutup dari para nabi dan para rasul itu adalah makom yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi dari tingkatan para nabi. Oke, kita kembali ke bawah. Bagaimana dengan seseorang jika seseorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang wali? Nah, kalau seseorang itu mengejar makom wilayah, makom kewalian, ya dia itu harus melakukan mujahadah. Harus melakukan mujahadah di mana dia itu harus mengalahkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Penyakit hati, hubud dunia, hubud syahwat, iri, dengki, ujub, takabur, pamer, dendam, kemudian mengadu domba dan lain sebagainya. Itu harus dilawan oleh seseorang agar dia itu mencapai satu makom yang namanya makomul wilayah, makom kewalian. Gitu. Nah, sehingga ketika dia itu sudah mencapainya, sudah mencapai makom kewalian, nah maka perlu diketahui bahwa dia itu baru menginjak permulaan dari kenabian. Gini maksudnya. Dalam Iqadul Himam karya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, Nihayatul Auliya Bidayatul Anbiya, puncak dari makom kewalian itu merupakan permulaan dari makom para nabi. Lanjut. Wa nihayatul anbiya bidayatur rusul, puncaknya makom kenabian itu adalah permulaan dari makomnya para rasul. Wa bidayatuhu alaihi salam min nihayatir rusul, sementara permulaan dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah puncak dari makomnya para rasul. Tuh, masuk aja nggak apa-apa tuh. Masuk nggak apa-apa. Nah, sehingga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di tingkatan yang paling tinggi itu, kemudian para wali, para ahli ma'rifat itu berada di tingkatan yang paling rendah, ya kan? Dan maka
bagaimanapun tingginya kewalian yang dimiliki oleh seseorang, ya maka tetap dia ketika dalam keadaan sholat tidak akan mendapatkan qurratul ain dalam sholat yang sempurna. Gampangnya qurratul ain kan tadi udah tahu kita artinya tuh, ya kan? Nah, bagaimana qurratul ain yang dialami oleh para wali? Apakah sama seperti qurratul ain yang dirasakan oleh para rasul, para nabi, wabil khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap punya, tapi hanya sekian persen. Itu ya ibaratnya ya minimal 5% lah merasakan qurratul ain gitu kan. 5% merasakan qurratul ain ketika dia dalam keadaan sholat itu. Ya karena kalau kita banding-bandingkan antara para wali, para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dibandingin, gitu tuh. Sehingga meskipun para aulia ini, sebagaimanapun tingginya, tetap qurratul ain yang dirasakan oleh seorang wali itu ada kadarnya. Makanya dalam redaksi awal tadi, wal ma'rifatu, mana tadi? Inna qurratal aini bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Itu disesuaikan dengan kadar kemakrifatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, cuman bedanya ya, kalau manusia biasa yang mencapai kewalian dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan, kalau Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi itu tanpa ada mujahadah. Jadi Nabi itu nggak perlu capek-capek untuk mujahadah, untuk riyadah, membersihkan hati dan lain sebagainya ya, karena sudah bersih, gitu kan? Karena sudah bersih. Berbeda dengan manusia, apalagi di zaman akhir, di mana penyakit-penyakit itu sudah menjangkit, gitu kan? Penyakit-penyakit hati itu sudah tidak bisa dihindari, tidak bisa dijauhi. Ya, gimana dijauhi? Kita keluar kampung aja, melewati ada cewek ngelirik, saya cantik. Jadi sulit. Itu sulit. Jadi jauh. Kalau sulit enggak. Jadi jauh. Nah, makanya para ulama ahli tasawuf, para ulama ahli thariqah itu selalu memberikan bimbingan, selalu memberikan nasihat kepada para murid-muridnya, ya agar hati yang ada di dalam diri masing-masing murid ini menjadi bersih, menjadi bersih dari penyakit. Karena ketika hati itu sudah bersih dari penyakit, ya maka dia akan bisa mendapatkan kemakrifatan. Nah, kemudian bagaimana kadar kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dilihat bagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau dalam nyanyian itu kan, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita itu bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita itu tidak kenal itu dengan Allah? Dengan manusia coba, kita tidak mungkin bisa mencintai seseorang kecuali kita itu kenal dulu, gitu kan? Ya misalnya ketika seseorang itu tertarik dengan kecantikan seorang artis, ya kan?
tertarik dengan kecantikan. Nah, dia cari tuh biodatanya. Oh, ini lahirnya tahun berapa, berasal dari mana, ulang tahunnya kapan, itu kan, tinggalnya di mana, dan lain sebagainya. Bahkan semua berita-berita yang berkaitan dengan artis tersebut bakalan dicari kan gitu. Lantaran apa? Lantaran bogoh, lantaran cinta kepada si artis itu. Nah, akan lebih baik, akan lebih bagus ketika kita mengarahkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Harus kenal dulu dong. Kita tidak mungkin bisa mencintai sebelum kita mengenal. Ya, kita mengenalnya dengan apa? Mengenalnya, ya, diantaranya melalui uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama ahli ma'rifat, para aulia di zaman-zaman dulu. Ya, diantaranya seperti ini, mengaji kitab hikam gitu ya. Dari situ memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai pemahaman yang mereka miliki, sesuai uraian-uraian yang dirasakan oleh diri mereka. Itu satu. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan uraian atau bimbingan dari seorang guru mursyid yang masih hidup. Ya, karena memang salah satu dari syarat mursyid itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal, sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan bisa menjadi mursyid sebelum dia itu kenal, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan syarat-syarat yang dijelaskan di dalam kitab Thariqah gitu ya. Nah, sehingga ketika dia itu membimbing para muridnya gitu kan, menasehati. Nah, setidaknya dari uraian-uraian, meskipun uraian itu sesekali disampaikan, setidaknya dengan itu kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, karena memang orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya, tidak mudah ketika dilakukan oleh kita sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah hambamu yang sangat lemah. Saya ini ingin mengenalmu, saya ingin mencintaimu. Tetapi karena aku adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka keinginanku untuk mencintaimu itu harus oleh dirimu. Keinginanku untuk mengenalmu itu harus oleh dirimu, bukan oleh diriku. Nah, sehingga dalam doa itu pun harus merasa demikian. Tidak boleh kita itu merasa kita kuat, ya, kita mampu, kita memiliki ilmu, memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya merasa itu, yang namanya merasa mampu, merasa kaya, dan merasa bisa, merasa berilmu, merasa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak baik, ya kan? Tidak bagus, bahkan itu penyakit. Ya, kecuali memang ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkannya, beda lagi itu mah. Makanya oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahaddusi bin ni'ami alal itlaq, beliau mengatakan dalam juz 2-nya, seseorang yang doanya itu ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dia harus merasa, harus meyakini bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang paling banyak besar dosanya di muka bumi ini. Itu seseorang yang doanya itu ingin diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus merasa bahwa dosanya, dosa dirinya itu adalah dosa yang terbesar di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, sehingga hal itu mencerminkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menghambakan hawanya, bukan menghambakan ilmunya, bukan menghambakan kekayaannya, menghambakan atau menuhankan, bukan menuhankan kekayaan, bukan menuhankan keilmuan, bukan menghambakan turunan, bukan menghambakan jabatan dan lain sebagainya, tetapi dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba itu ya nol. Yang namanya hamba, yang namanya budak itu berada di titik nol. Dia tidak punya apa-apa, tidak bisa memiliki, dan meskipun ada di tangannya itu adalah milik tuannya. Manusia, apa yang datang kepada dirinya berupa kekayaan, baju, dan ilmu, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, itu semuanya hanya titipan, bukan milik kita itu, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya karena posisi kita itu adalah abd, hamba. Yang namanya hamba tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa menyewakan, tidak bisa menyewa, tidak bisa memiliki, ya, dan lain sebagainya. Namanya juga hamba. Hamba harus kayak gitu kan. Nah, sehingga di akhir pengajian ini, di bagian akhir pengajian ini, ya mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin pengajian pada malam hari ini dalam keadaan hujan deras ya. Jadi kalau suaranya nggak jelas nanti jangan komplain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.